Lagi pula kan gini loh, nabimu kan berpoligami, masa kamu nggak berpoligami? Nggak Ya. taat dong. Lah, Boleh nggak aku tanya sama Naja Media? boleh, semua boleh ditanya, monggo. Apa? Jenengan mau jadi istri saya kedua, tak? Enggak mau saya. Saya, jika sholat dalam bahasa Yahudi diterima oleh Tuhan kalian, terus ngapain kalian harus bahasa Arab sholatnya? Capek-capek. Oke, monggo Mas Kores dijawab. Muhammad lebih besar atau Isa yang lebih besar? Sehingga kalian lebih mengikuti ajaran Muhammad daripada Isa. Jadi menurut kamu Tuhan lebih mendengar siapa? Muhammad atau Isa? Sudah nih, Mendengar Pak. apaan? Loh. Nabi-nabi terima kenyataannya. Apa? Tuhan kalian itu lokal gitu loh. Makanya kami tidak mau menuhankan sesuatu yang lokalan. Makanya kita pakai bahasa Arab. Paham nggak, Mbak, sampai di sini? Jadi menurut kamu Isa hanya datang untuk Bani Israel? Iya, betul itu. Iya. Oke. Sekarang saya tanya juga. Di hari penghakiman Nabi Isa akan datang kembali kan? Untuk Hari Bani Israel penghakiman maksudnya? kan Hari penghakiman di hari versi Islam penghakiman atau versi Kristen? Nabi Musa aja akan jadi umatnya, apalagi Nabi Isa. Nah, Nabi Isa itu turunnya untuk... adalah penyembah Tuhan Yesus. Iya. Oke, lanjut Bang aja, Nah, Bang. Terus gimana nanti di surga gitu loh, di neraka? Apakah di laundry, di neraka dulu baru masuk surga? Atau bisa masuk surga karena label Islam? Jadi kalian akan bersama-sama dengan iblis di surga. kalau iblisnya tobat, gitu. Kalau iblisnya taubat, nah iblisnya nggak mau taubat. Jadi umat Islam harus di laundry di neraka ya? Bang Naja, ayo surganya gimana? Nerakanya itu gimana gitu menurut Bang Naja? Jenengan mau neraka yang mana? Ada yang di laundry itu Astaga. posisinya di sampingnya Taman Eden, Mbak. Jadi sebenarnya teman Kristen yang lebih tahu itu. Oh, kabur dia. Suaranya Mas Warganya Kores. udah. Kalau yang buat aswad itu siapa, Pak Ustadz? Aswad gimana? Kalau dengar sejarah, sebelum Nabi Muhammad datang, orang-orang Arab itu udah mengelilingi Ka'bah. Itu tuh rujukan mereka tuh dari siapa ya Ustadz? Jadi Bang Parkir kalau mau berpikir tentang agama yang benar seharusnya Bang Parkir ini benar-benar jadi Islam. Kalau Nabi diracun Ustadz, matinya tuh di umur 4 tahun itu, setelah 4 tahun atau setelah 4 tahun ya Ustadz? Yesus itu beneran Tuhan yang mati, nah baru bisa. Cuma kan ujung-ujungnya Yesus nggak mati hitungannya. Gagal bayar dia. Aturan dia mati selamanya, ini cuma mati 3 hari. Kan ngutang jadinya kan. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Iya, Ustaz Afi, ya. Tapi sedikit saya tambahin. Di dalam Bible juga kan mengatakan bahwa dosa waris itu kan juga tidak ada Pak Ustadz ya kan? Mereka itu jatuhnya ya yang paling jelas itu di Roma 5 ayat ke-12. Itu dalil yang paling jelas. Berarti ijtihad dari Paulus itu. Ijtihad dari Pak. Iya. Dan itu ijtihad ya, tidak ijma itu. Iya, selain Roma 5:12 tidak ada dalil yang jelas tentang dosa waris itu. Gimana sih bunyinya Roma 5:12 itu? Bahwa setiap orang sudah jatuh pada dosa atas satu orang gitu. Semua orang dan dosa itu menjalar ke semua orang itu Mas Kores. Wih, gitu toh. Menjalar Sebab ya dosanya ya. sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu Iya. juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi Iya, Pak itu Ustadz sangat jelas, Bro. bertanya Pak Ustadz apakah di Bible yang mengatakannya janganlah ayah mati karena anaknya dan jangan pula juga anak mati karena ayahnya, apakah itu bisa membantah dosa waris itu Pak Ustadz? Monggo Mas Kores. Saya enggak banyak baca saya ini.
Lebih banyak Mas Iya. Koris. Posisinya Melainkan gini. setiap orang harus mati dengan dosanya sendiri. Apakah itu juga bisa membantah? Enggak, nanti mereka akan larinya ke sini ntar ke itu kan dosa perbuatan gitu. Dosa waris itu beda lagi. Nah, gitu mereka. Jadi ntar ada dua tipe dosa, dosa perbuatan sama dosa waris. Mereka larinya ke sana gitu. Nah, nanti kalau udah lari ke sana itu enak tuh. Itu tanda awal kita melihat bagaimana cacatnya konsep mereka gitu, konsep keimanan mereka. Ditanya lagi aja loh. Kalau begitu, Yesus tidak menebus dosa perbuatan. Nah, gitu. Oh enggak, nanti gitu dia bolak-balik. Nanti udah kayak gitu udah enak lah pokoknya. Ujung-ujungnya Tapi itu saya rasa Hmm? yang jelasnya orang-orang kafir itu sama saja diberitahu atau tidak tentang kebenaran Al-Quran pada mereka. Iya, tapi harus dikasih tahu dulu karena ayatnya begini. A'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kamu memperingati mereka wahai Muhammad atau tidak, mereka tidak akan beriman. Nah, kasusnya itu Nabi Muhammad sudah memperingati. Jadi tetap kita harus memperingati dulu. Kalau tidak memperingati sama sekali ya salah juga gitu. Ya, kembali kepada kita yang wajib menyampaikan kebenaran itu ya Pak Ustadz ya. Ya, betul. Tergantung mereka mau tidak mengikuti ajaran kebenaran itu, tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala membukakan hati mereka. Ya, Mas Tuhanku gantian ya. Ini ada teman Kristen kayaknya mau naik. Oke Pak, silakan. Ampun ya Saya turun. Allah. Siap. Ustadz Malik standby Ustadz. Nanti kalau di WA saya lama balesnya Ustadz. Hampir tak gangguin tadi nak telepon. Bang Malik, Halo? Oh itu masih loading. Masih loading. Siapa manggil saya tadi? saya mau Bang Malik, Pesulap Merah. Oh, aku Haba. Malam. Rakan. Bandung. Malam. Ya Mas, Ya, tunggu Andri dulu kebaca ya. itu insya Allah tepatnya. Malam. Sulap merah ada yang mau disampaikan? Begini, ini saran ya kalau bisa ya Bang Najah ya, Bang Malik juga ya. Dari khususnya dari kita orang Muslim ya. Dari pihak Kristen kan orang ini masih bingung ini mengenai penembusan Nabi Ibrahim ya, yang menyembelih anaknya Ismail. Nah itu konsepnya itu kan mereka nih bingung. Jadi saya rasa topik tersebut perlu kita perjelaskan konsepnya sebenarnya itu berbeda dengan konsep penebusan yang mereka sebut selama ini. Oh iya, beda memang. Ya. Mungkin Bang Malik, ya Ustadz Najah ada waktu tertentu nanti untuk menjelaskan secara rinci mengenai hal tersebut. Ya, insya Allah. Karena memang apa namanya ya, kalau kalangan Kristen itu meyakini Nabi Ishak yang disembelih. Kalau kita mayoritas itu Nabi Ismail. Sedangkan peristiwa tentang penyembelihan itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak ada kaitannya dengan penebusan dosa, itu tidak ada kaitannya. Iya. Kalau ke kita itu kan menjadi syariat kurban ya. Kurban itu jatuhnya hukumnya sunnah. Begitu. Itulah mereka yang ingin menyamakan dengan kita. Betul. Ya. Monggo Mas, nama Kristus ini cowok cewek? Cewek lah. Cewek. Ada yang mau disampaikan? Halo Kak Nona. Halo. Wah, kita minggir. Kapan nih melaksanakan hukum syariat poligami?
Berani nggak dipoligami sama orang? Aduh kacau. Nah, Saya ini perempuan Islam yang tidak menolak syariat, tapi juga tidak mau dipoligami. Syariatnya tidak saya tolak, tapi saya sementara ini juga belum apa ya? Belum ada gambaran untuk dipoligami juga. Peluang untuk dimonogami masih banyak kok, Mbak. Soalnya Mas katanya Gores. sih kalau di dunia tidak mau dipoligami, kata Ustadz ya yang aku dengar, kalau tidak mau dipoligami Kata di Ustadz dunia yang mana? itu loh Ustadz Somad. Hah? Gini, Ustadz lain. Oh, nggak ada Ustaz Somad nggak ada ngomong. Emang Itu- ada Ustadz Somad kayak gitu? Nggak ada ngomong Ustaz Somad. Coba mana Saya punya videonya? nomor WA-nya loh. Orang Aceh. Kalau aku Orang Aceh nanti yang ngomong panjang gitu. lagi masalahnya. Lagi pula kan gini loh, Nabimu kan berpoligami, masa kamu nggak berpoligami? Nggak Ya. taat dong. Lah kan Nabi, kita kan manusia biasa. Dia kan Nabi, gimana dong? Itu kan untuk poligami Mbak itu kan ada aturannya. Biar enggak, biar saya kan? tanganin aja, biar saya tanganin Biar aja. biar Gimana biar dong? biar mama Oke. Oke. biar mama aja. Enggak, Oke. Harus poligami, masa nggak taat? biar sih? mak dulu. Yang enggak, yang ayat mana yang di Al-Qur'an kita diharuskan untuk poligami dan menerima poligami? Itu Bawa loh. dalil dong, jangan katanya. Itu loh yang ngomong. Surah An-Nisa ayat 3. Nikah sampai 4 kali. Ada dong, masa nggak ingat? Kan Atau pura-pura enggak kan loh, saya orang Islam, Mbak. Saya juga udah baca ayatnya. Penegasannya kan di akhir ayat kan. Ya kalau tidak mampu ya satu saja. Gimana dong? Tapi kalau dapat suami yang mampu, berani nggak poligami? Saya nggak mau berandai-andai, Mbak. Ya, hidup nggak usah berandai-andai. Untuk saat ini ya nggak ada yang ngajak poligami. Kan di surga juga kan ditawarkan 72 bidadari. Kalau nggak dipoligami di dunia, pasti di surga Mana dipoligami. hadisnya? Mana hadisnya Saya yang nggak sahih ya tahu. tentang 72 bidadari ya? Saya nggak tahu sih, atau pura-pura lupa. Nah, aku Nah, hanya itu bukan pengantar hal saja. yang Aku itu hanya cuman mau apa bertanya ya? kepada Najam Media. Saya mau bertanya nih sama Najam Media. Boleh nggak aku tanya sama Najam Media? Boleh, semua boleh ditanya monggo. Apa? Jenengan mau jadi istri saya kedua, tak? Enggak mau saya. Surga saya itu bersama Tuhan Yesus. Jadi nggak ada namanya kawin-kawin di surga. Oh ya, aku mau bertanya nih. Musa melakukan sholat, Isa melakukan sholat ya? Terus? Iya, Nabi. Benar, Iyalah. Isa melakukan sholat. Benar. Itu berarti kan Isa orang Yahudi. Berarti kan lebih dulu sholat dalam bahasa Yahudi dibandingkan bahasa Arab. Kalau Kata sholatnya siapa? Isa diterima oleh Isa Kata kan siapa, orang Pak? Yahudi, katanya. Enggak, maksudnya lebih dahulu bahasa Yahudi daripada bahasa Arab itu Atau gimana? duluan mana itu kata siapa? Isa lebih dulu lahir daripada Muhammad. Ya gak ada kaitannya sama bahasa, guys. Isa kan lebih dulu lahir. Terus, nah Isa kan Yahudi, otomatis kan dia bersolat dalam bahasa Yahudi. Dulu kan nggak ada kamus, Bang. Mau kamus di mana? Terus kalau sholat dalam Pertanyaannya bahasa Yahudi Mbak ini apa? diterima oleh Tuhan kalian, jika sholat dalam bahasa Yahudi diterima oleh Tuhan kalian, terus ngapain kalian harus bahasa Arab sholatnya? Capek-capek. Oke, monggo Mas Kores dijawab Mas Kores. Ini Aku tanya sama Mbak Naja dong yang harus Ya. jawab. Masa lupa sama Santai orang dulu. lain. Oh, iya. Satu orang satu pertanyaan, Tat. Monggo. Monggo. yang pertama gini, Mbak. Kalau jenengan mengatakan bahwa Nabi Isa itu sholat padahal bahasa Arab belum ada, ini pertanyaannya yang salah, Mbak. Gitu. Kenapa? Sholat itu udah ada kaitannya sama bahasa.
Allah Subhanahu wa taala menurunkan para rasul ya, mengutus para rasul itu bilisani qaumi, dengan lisan kaumnya. Gitu loh. Maksudnya itu dengan bahasa kaumnya sendiri. Kalau Nabi Isa bahasanya Aramaik, kalau Nabi Muhammad dengan bahasa Arab. Istilahnya kalau di Yahudi bukan sholat, Mbak, selotah, kan begitu. Itu sudah berbeda sekali. Jadi gak ada kaitannya bahasa sama sholat gitu loh. Jadi kalau Mungkin misalnya bersolat dalam bahasa Rusia boleh nggak? Lalu kenapa harus berbahasa Arab? Tunggu dulu. Yang mengatakan sholat harus berbahasa Arab itu kan ketika di zaman Nabi Muhammad, Mbak. Di zaman Nabi Muhammad, beliau itu orang Arab. Perintahnya pakai bahasa Arab. Surat Yusuf ayat 2, anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami menurunkan Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa Arab agar kalian faham. Aturannya pakai bahasa Arab. Kalau Nabi Isa karena menggunakan bahasa Aramaik atau Ibrani, ya maka istilahnya selotah, kan begitu. Sedangkan kitab Mbak sendiri itu bahasanya kan ngawur gitu. Padahal Yesus dulu bahasanya apa? Tapi yang keluar sekarang malah Yunani. Berarti kan tidak ada bahasa aslinya. Bible itu gitu. Sorry, bahasa Yunani itu perjanjian baru. Itu pun ditranslate pada zaman Romawi kalau nggak salah. Ya di mana Kalau di nggak perjanjian salah. baru Yesus lu berbicara bahasa Ibrani? Di mana? Yesus lu nggak ngerti bahasa Ibrani. Gini loh Mbak, gini loh. Siapa aku panggil Bapak atau Mbak? Panggil aku Roh. Roh, ngapain? Nggak penting. Korah. Nama kamu Korah kan? Ya. Ya. Gini loh. Gini lah, aku kasih contoh. Mark Zuckerberg menemukan Facebook. Tapi kalau ada orang mengeluarkan buku tentang Facebook, apakah sebuah kesalahan? Facebooknya Jika bahasa apa? teman-temannya, ini loh, aku jawab dengan perumpamaan. Mark Zuckerberg menemukan Facebook. Tapi jika ada orang menulis tentang Facebook, orang lainnya menulis tentang Facebook, apakah itu sebuah kesalahan? Dia menulis tentang Mark, apakah sebuah kesalahan? Tidak kan? Nah, itu yang terjadi dalam perjanjian baru. Jadi, mereka menulis tentang Yesus. Contoh saja Matius. Matius itu adalah murid Tuhan Yesus yang menulis tentang Tuhan Yesus. Jadi dia mengerti bahasa Ibrani dan dia menulis dan menyalinnya di dalam bahasa Yunani. Tapi jangan ke agama Ya misalnya saya. kalau Kan nggak nyambung penulisannya. ini kan forum Iya. debatnya Islam ya. Nggak maksud. Jadi kembali ke pertanyaan, kalau misalnya Isa sholat dalam bahasa Ibrani, lalu kenapa kalian tidak mau sholat dalam bahasa Ibrani? Apakah karena Nabi Isa lebih kecil di hadapan Muhammad daripada Muhammad lebih besar atau Isa yang lebih besar sehingga kalian lebih mengikuti ajaran Muhammad daripada Isa? Ya karena semua nabi-nabi terdahulu itu sifatnya lokalan. Dan kami sebagai penerus syariat terakhir, maka kami menggunakan bahasa nabi yang terakhir. Bahasanya apa? Arab. Kalau Nabi Muhammad turun di Jepang, Jepang kita bahasanya. Berarti Muhammad lebih tinggi daripada Isa menurut kamu? Enggak, Iyalah hataman an-nabiyya, penutup nabi-nabi. Nabiin penyempurna. penyempurna ya. Jadi menurut kamu Tuhan lebih mendengar siapa? Muhammad atau Isa? Dah sudah nih, Mendengar Pak. apaan? Loh. Nabi-nabi mendengar mendengar? Tuhan. Sebentar, ini salah posisinya. Posisinya begini. Kita tuh nggak ada Tuhan Waduh, itu dibolak-balik bekerja loh, bagi Mbak. kami. Nggak ada Bentar, itu posisinya Tuhan bekerja. Kenapa Bentar. dibolak-balik? Kan kalian Berapa? hanya tinggal jawab. Ya, Enggak jadi terus. Saya tuh teringat nasihatnya Ustadz Munsir Situmorang. Kalau mau berdebat, agar pertanyaan itu berkelas, kita tanya dulu level pendidikan orang yang bertanya ini apa. Kan pertanyaan aneh. Mana mulia, Dari mana yang tadi Allah juga dengar, bulet Isa aja loh. atau Muhammad. Kan pertanyaan aneh. Sementara kita kan nggak boleh membeda-bedakan. Kita hanya mengimani sesudahnya. Itu ada di dalam agama Ada. kalian. nggak posisinya begini. Ada. Kita nggak perlu Pertanyaanmu aneh. Bisa Kami menjawab, mencintai makanya semua. bilang Muhammad, aneh gitu. Isa kami cintai Kalau kalian semua. tidak bisa menjawab, makanya dibilang aneh.
Ayolah, jawablah. Jangan takut. Memang gini loh, posisinya gini. Sekarang Nabi Isa berapa tahun sih di Israel misalnya? Berapa? 3,5 tahun. Syariat apa aja yang keluar? Apakah dia ngajarin kalian cebok? Kan enggak. Yang bahkan mengajarkan cebok itu dengan air adalah Nabi Muhammad gitu. Kalian ujung-ujungnya apa? Cebok, kalian minjem budaya Cina pakai kertas. Sampai tahun 1900-an kalian mengakui Isa sebagai nabi, bisa iya. menghidupkan. Cuma kan nabinya untuk Israel, bukan untuk alam semesta. Rahmatan lil alamin itu Nabi Muhammad. Dia juga kan diterima oleh Tuhan dalam bahasa Ibrani. Semua nabi diterima oleh Tuhan, tapi kan lokalan semua. Coba, ada nggak Nabi Isa diutus untuk selain Bani Israel? Bani Melayu, Bani Melayu kan nggak ada kan? Terima kenyataannya, Tuhan kalian itu lokal gitu loh. Makanya kami tidak mau menuhankan sesuatu yang lokalan. Coba bayangin aja, Tuhan lu Yahudi, yang nerjemahin orang Yunani, yang bawa ke sini orang Belanda, yang mengiman orang Melayu, nyambungnya di mana? Gue tanya. Nabi Isa dan Tuhan Yesus itu berbeda. Aku bertanya tentang nabi kalian. Ya udah kalau misalnya berbeda, berbeda, kalendernya diganti dulu, baru kita ngobrol. Kalendernya diganti apa? Nabi kalian itu, yang Isa itu Yahudi. Katanya lahir di Yahudi. Itu Yunani, Maibre. Yesus itu gak ada artinya sama sekali di dalam bahasa Ibrani, gak ada artinya. Sus itu kuda kalau dalam bahasa Yunani. Ye itu kamu. Yesus artinya apa? Kamu kuda. Katanya Nabi Isa. Kenapa Iya. kalian ujung-ujungnya ke Tuhan Yesus? Tuhan Ya Yesus karena kalau dan Nabi misalnya, Isa karena dalam Al-Quran juga dibahas. Laqad kafara ladina qalu innallaha huwal masihu benu Maryam. Telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Nabi Isa Al-Masih adalah Allah. Kenapa jadi ke Allah? Nabi Isa. Allah, Bang. Ayolah, jangan berputar-putar karena tidak mau menjawab. Kalian berputar-putar dari tadi udah Jawab dikatakan. Jawab dulu. Jawab dulu aja, nanti nangis. Seluruh alam semesta. Maunya gimana tidak sesuai sekarang? dalam bahasa Yahudi. Bukan Sebentar Bang Star. Coba Umat manusia, ada nggak ketika Tuhan lokalnya Yahudi ini berfirman untuk seluruh manusia? Ada nggak? Kan nggak ada. Jadi Halo jangan dong, Mbak Najwa. sesuatu yang hanya untuk Bang lokalan Najwa. saja, yang hanya rutin Sos. saya saja. Kenapa ujung-ujungnya Bang Malik ke Tuhan Yesus? Aku tanya Nabi Isa dan sholatnya. Bisa kan ada di kalender. Iya nggak? Kalender apa? Kematian Isa Al-Masih itu Nabi siapa itu? Itu Tuhan kalian bukan? Kalau gitu kalau misalnya itu bukan Tuhan kalian mungkin nggak usah libur di situ, Bre. Astaga, aku tanya sholat. Iya kan? Misalnya ada ini kelahiran Isa Al-Masih, kalian jangan libur karena itu bukan Yesus. Kami yang libur harusnya. Ngapain kalian libur gitu? Ujung-ujungnya pertanyaannya. mau kalian mesti menyamakan Coba dulu. pelan-pelan aja, Mbak. Tenang. Udah Coba. tenang dulu, biar agak terkontrol. Gimana nama Kristus? Diperjelas lagi pertanyaan yang Ya, spesifik coba. banget gitu loh. Jangan perjelas pakai dulu. narasi yang terlalu lebar gitu. Monggo. Kan tanya. Ya, itu udah poin aja, Mbak. Kan nabimu. Sholat enggak? Bang Najwa. Sholat. Bang Najwa ngomong. Sholat. Kan sholat. Aku tanya, Kak Nabi Isa kan lebih dulu sholat. Lebih dulu ada. Ya, Lebih dulu dulu lahir dari Muhammad. Dia sholat. betul. Berarti kan dia sholat dalam bahasa Ibrani. Musa sholat dalam bahasa Ibrani. Menurut agamamu ya, Musa sholat dalam bahasa Ibrani. Abraham sholat dalam bahasa Aramaik. Nah, sekarang menjadi pertanyaanku adalah, jika Nabi Isa tidak lebih penting dari Muhammad, berarti kalian akan sholat dalam bahasa bahasa Arab. Nah, tapi kalau Nabi Isa penting bagi kalian, kan Nabi Isa lebih dulu sholat daripada Nabi Muhammad. Jadi berarti Ya, masalahnya Nabi Isa itu diutus untuk umatnya Bani Israel, Mbak. Ya, Nabi Muhammad untuk umat Islam. Di situ Masih dia aja beres sebentar dulu loh sebenarnya. pertanyaannya. Kayaknya suara gua kecil ya. Coba ya, bentar gua keluarin dulu. Nggak jelas, korek suara kamu. Oh, iya, benar. Pertanyaanku begini. Oke, Mbak. Oke, poinnya sudah kami kunci. Udah Mbak. Kenapa Udah. tidak bahasa Ibrani mengikuti Nabi Isa? Oke, udah. Lalu sih Udah. ke arah-arah Sudah. Tuhan Ya, Yesus. saya jawab, Bang ya. Sudah. Poinnya sudah dapat. Saya jawab, Bang Sudah. ya. Ya, dengar. Diam, dengar.
Nah, lanjutkan, Bang. Oke, gini Mbak. Nabi Isa, kan jenengan nanya Nabi Isa kan ya yang di dalam Islam, maka jenengan harus terima bagaimana keimanan orang Islam dan bagaimana penjelasan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, karena jenengan bertanya Islam. Kalau nanti saya jawab secara keislaman Anda ngeyel dengan mengait-ngaitkan sesuatu di luar Islam, maka itu percuma. Karena yang Anda tanyakan masalah Islam. Nabi Isa alaihi salam diutus sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu tidak ada nabi lain. Jadi tidak ada nabi lagi ya. Jadi kalau ada di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad orang yang ngaku rasul seperti Paulus, itu gak diterima. Karena tidak ada nabi. Ma baini wa baina Isa nabiyun, begitu. Dan Nabi Isa itu diutus untuk kalangan Bani Israel. Untuk kalangan Bani Israel aja, lokal, Mbak, gitu. Jadi perintah-perintah yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa khusus orang Bani Israel. Sedangkan Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi, sebagai penerus syariat yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu, itu diutus bukan hanya untuk Indonesia saja, Mbak, tapi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi semuanya gitu loh. Jadi ketika perintah itu datang dari Allah yang menyempurnakan ajaran yang terdahulu, maka seharusnya lah kita mengikuti Nabi Muhammad. Karena fase Nabi Isa sudah selesai untuk kalangan Bani Israel. Sekarang kita diperintah oleh Allah di dalam Al-Quran untuk mengikuti yang semesta alam, bukan lokal di Bani Israel aja. Makanya kita pakai bahasa Arab. Paham nggak, Mbak, sampai di sini? Jadi menurut kamu Isa hanya datang untuk Bani Israel? Iya, betul itu. Oke. Sekarang saya tanya juga. Di hari penghakiman Nabi Isa akan datang kembali kan? Untuk Hari Bani Israel. penghakiman maksudnya? Kan Hari penghakiman versi Islam atau versi Kristen? Islam. Aku nggak pernah Nggak bertanya ada hari seperti itu. penghakiman di hari Nggak di ada. Islam, Mbak. Enggak, Katanya- maksud Mbak ini katanya datang kembali, Nabi Isa turun lagi maksudnya. Isa akan mematahkan salib dan memuduh babi. Jadi untuk hanya orang Israel ya, bukan semua orang. Nah, Nabi Isa alaihi salam turun sebelum datangnya hari kiamat. Itu bukan hari penghakiman, Mbak ya. Kalau di dalam Islam, hari penghakiman itu nanti jatuhnya setelah hari kiamat. Namanya Yaumul Mizan ya, hari di mana timbangan amal kita itu diperhitungkan. Itu kalau yang ditanyakan jenengan sebelum hari kiamat Nabi Isa turun, itu bukan untuk Bani Israel, tapi dia menjadi umatnya Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad mengatakan laukana Musa hayyan ba'di ma wasi'ahu illa tibai. Andaikan Musa hidup setelah aku, maka tak ada jalan baginya kecuali harus jadi umatku. Begitu juga Nabi Isa. Nabi Musa aja akan jadi umatnya, apalagi Nabi Isa. Nah, Nabi Isa itu turunnya untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Kalau jenengan mau bertanya versi Islam, gitu Mbak. Paham nggak sampai sini? Jadi umat, Nabi dan umat bukankah ada jarak ya? Berarti Nabi Muhammad lebih tinggi daripada Nabi Isa. Apanya sih? Kan Nabi Isa itu sudah selesai jadi nabinya, Mbak. Turun lagi itu bukan jadi nabi lagi, jadi orang biasa, jadi umatnya Nabi Muhammad. jadi Dan meluruskan pengikutnya fitnah-fitnah yang menimpa dia. Iya, Atas kaum-kaum. mematahkan salib, yang menuhankan Yesus itu nanti dihantam semua sama Nabi Isa. Sip, bagus. Terus aku mau tanya, kalian kalau orang berdosa, gimana sih caranya Tuhan kalian mengampuni? Monggo, Mas Kores. Aku tanya pas sama Mak Daja, ayolah. Ustadz Malik. Ya, Di sini semua bisa ada menjawab di sini, Iya. Mbak. Mak Semua Daja, bisa jawab. jawab. Coba. nggak Pertama, mesti yang Sampai kanan naksir aja. tak sama saya, Mbak? Itulah kayaknya Kayaknya
Kalau naksir kita ketemuan aja. Jenengan minta mahar apa? Pengetahuannya kan Islamik. Menghormati sebagai host. Jadi diutamakan. Ya, yang lain. Mas Kores, suaranya Mas Kores. Yang aja, ayo jawab. Punya apa nih? Sini dulu. Aduh, Mas Kores suaranya apa itu ya? Kalian kalau ada orang berdosa, terus Tuhan kalian menyucikannya bagaimana? Ini giliran Bang Malik ya. Dengan Mbak memberi ini ampunan. maunya kok saya terus yang jawab gitu loh. Saya jadi curiga jenengan naksir sama saya kayaknya ini. Ayolah, Justin Bieber lebih ganteng daripada Anda. Aduh. Gak bisa, Mbak. Cinta itu tidak memandang tampan, Mbak. Ketika orang sudah jatuh cinta, ketika cinta melekat, maka tai kucing rasa coklat, Mbak. Gitu loh. Sorry, di agama Kristen berbeda. Kami bukan budak cinta. Kami adalah penyembah Tuhan Yesus. Iya. Oke, lanjut Bang Naja. Bang Naja. Seharusnya kalau Mbak penyembah Tuhan Yesus, Mbak itu harus ikut Paulus. Dia semua seumur hidupnya itu untuk Yesus, tidak menikah. Berarti umat Kristen ini bohong cintanya kepada Yesus karena masih menikah, menduakan cintanya kepada sesama manusia. Yang benar itu Paulus, Mbak. Nggak nikah Jomblo, dia, ya? semuanya untuk Yesus. Iya. Di dalam Alkitab kami tertulis menikah itu baik, tidak menikah lebih baik. Jadi posisi Rasul Paulus memang lebih baik. Tapi kan ada orang yang mungkin perlu untuk menikah, tapi posisinya juga baik. Oke, lanjut Gimana ke pertanyaan Bang Naja. Jawab, jangan belok-belok. Aduh, kok tertentu ke saya terus sih? Saya menghormati teman-teman ini loh. Ayolah, kan yang lain juga kan mau menonton. Kita di sini kan Gimana nih sekarang? Bagus nggak? gimana ya? Udah. Enggak. Tadi rame banget Mas Kores. Aja. Coba Yang ulang penting pertanyaannya. Coba pertanyaannya apa diulang? Ulangin pertanyaannya lagi yuk. Kesel bet gua, jelek bet sih mic-nya. Ayolah, Iya. Bang Naja, jawab Iya. dong. Pertanyaannya diulangi, Mbak. Iya, mau Oke. jawab Iwan. Gini loh, kalau di dunia ini ada orang membunuh, berzina, mencuri, bahkan sampai menghabiskan 1.000 orang untuk membunuh, kayak mafia gitu. Terus gimana nanti di surga gitu loh, di neraka? Apakah di laundry, di neraka dulu baru masuk surga? Atau bisa masuk surga karena label Islam? Enak banget ya. Nah, Gimana tuh Bang Naja? jenengan minta boleh enggak saya arahkan ke teman-teman untuk jawab karena pertanyaannya umum, Mbak gitu. Jadi teman-teman juga bisa semua menjawab ini. Bang Naja dong, host gitu loh, host. Saya Mbak, jenengan orang mana sih Sherlock dong? Sudah menikah nggak, Mbak? Saya. Nah, Jadi Yang di YouTube gimana sekarang gambarnya? Bang? jadi siapa yang jawab nih? Siapa yang jawab nih? Saya harus bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tunggu bentar. Siapa yang jawab nih? Jawab dong, jangan muter-muter Pak Ustadz. Jawab ya. Bang Nah, Naja, gini, ayo. Mbak. Gini, Bang Kores, gini. benerin dulu audionya Bang Kores. Ini sekarang gimana suaranya? Udah ada belum? Ada kok. Dah. Oke, kita jawab Oke. ya. Nah, Ah. jadi dalam Monggo. Islam itu, Perah. Oke. nah jadi dalam Islam itu rahmat Allah di sini berlaku. Nah, rahmat Allah ini berlaku hanya untuk kaum muslimin. Bagaimana caranya rahmat ini berlaku? Nanti ultimate-nya rahmat ini berlaku ketika nanti kaum muslimin tergelincir masuk ke neraka. Di sana nanti rahmat Allah akan terlihat sebagaimana firman-Nya dalam surah Maryam ayat 72. Dan kami Bang Naja menyelamatkan dong, kenapa Bang orang-orang yang Kores? bertakwa. Mau dijawab kok malahnya motong. Gimana sih adabnya? Aku mau Bang Naja dong. Aku tanya kepada Bang Naja. Apapun kok yang dijawab sama saudara muslim yang lain, Ustadznya aja pasti setuju karena kita sumbernya sama dan pendapat kita ijma, bukan asumsi kami pribadi masing-masing.
Ya. Ya, makanya nih, aku kan suka Bang Naja yang jawab. Nah kan jujur Ayolah kan Bang Naja, suka sama saya ternyata kan. bukan Wah, ini suka-suka berbahaya saat ini cinta. ada Kan Bang Naja kan host cara-cara di ini cara-cara sini. Sat. Astaga. Ayolah, Bang Naja yang jawab. Kalau Bang Koris ngapain? Aku nggak kenal, fotonya juga nggak ada. Kalau saya jawab boleh nggak? Lah, lu Ah, juga kan udah nggak tahu Yesus, cuma tahu suaranya doang. Kalau Apa masalahnya coba? pernah debat sama Bang Malik ya. kalau saya jawab boleh nggak? Bang Naja pernah Boleh. debat sama Bang Malik ya. Siapa? Ayolah Bang pernah debat sama Bang Malik. Suaranya enggak. Malaikat Malik, dia jaga neraka, guys. Ngapain debat? Ayolah Bang Naja. Udah Oi. muncul wajahnya gitu loh. Ayolah jawab. Masa nggak bisa jawab sih? Katanya Islam. Nah, tadi udah gua jawab masih belum toh. Aku nggak bicara sama kamu, Koresh. Pasrah. Kenapa ini Mbak, nanti kalau Kores berbicara sakit ya? Ayolah nanti Bang Mbak Naja. kecewa lu kalau Bang Kores on cam. Aduh. Mukanya gitu loh Bang Koresh. Gini, Tahu Mbak. Gini. Jadi jawaban saya sama seperti Mas Kores, gitu. apa? Coba ulang. Bahwa rahmat Allah itu hanya diberikan kepada umat Islam di akhirat. Yes. Kalau di dunia itu umum. Makanya kalau kita baca Quran itu Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, zat yang maha merahmati di dunia. Jadi apa namanya itu kafir juga dapat. Makanya sampai sekarang orang non muslim pun diberi rizki oleh Allah. Tapi Ar-Rahim itu rahmat Allah nanti di akhirat. Khusus orang-orang Islam. Jadi cara mengampuni yaitu Allah dengan memerintahkan mereka untuk bertaubat dari dosa-dosanya. Cara mengampuninya. Taubat itu syaratnya 3. Yang pertama tidak mengulangi. Yang kedua meminta maaf kepada Allah. Beristighfar. Yang ketiga menyesal apa yang telah dia lakukan. Gitu Mbak. Sama kok seperti Mas Kores. Iya. Gini loh. Mungkin Ustaz Malik ditambahi Mas Malik. Setan kan ciptaan itu dari api ya kalau nggak salah. Iya kah Mbak Naja? Bang Naja. Ya. Api Amaterasu namanya, Mbak. Terus manusia dari abu, Tanah. tanah. Ya. Tapi tanahnya beda loh Mbak ya. Setiap orang itu tanahnya beda. Kalau saya Ya. dari tanah semuanya kayak kita ya. Saya itu dari tanah seperti di bumi. Kalau Mbak nama Kristus kan dari tanah sengketa gitu. Ya. Tanah Karena wakaf, sengketa kan? tadi oleh Tuhan Yesus. Aduh. Saya oleh Tuhan Yesus sehingga dibeli dengan darahnya dan kami bebas dari dosa. Puji Tuhan. Oke, lanjut. Berarti roh-rohnya jika orang iblis Kristen itu adalah- berlumuran jika darah ya iblis sebenarnya adalah- ya. Apa nggak becek Bang sama Naja, darah tuh di sorga? Jika iblis adalah ciptaan Tuhan dan manusia adalah ciptaan Tuhan, jika suatu saat iblis bertobat, apakah iblis bisa masuk surga? Bisa lah. Jadi kalian akan bersama-sama dengan iblis di surga. Kalau iblisnya tobat gitu. Kalau iblis itu tobat, nah iblis itu nggak mau tobat dia cari temen, makanya ada dikafirin, nggak mau nerima Allah dan Rasul supaya jadi temannya iblis di neraka, jadi bahan bakar, ya. Waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Nah iblis itu butuh teman nanti. Maka di sebagian manusia dikafir-kafir, dibikin dia tetap pada kekafirannya. Udah ada hidayah, udah ada pengajaran, tapi sayang nih kalau dapat hidayah banyak banget. Nggak ada kawan gue, maka sebagian dibiarkan dengan kekafirannya buat teman iblis. Adapun kami nanti akan menikmati rahmat dan rahimnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi nanti Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan kami semua dari api neraka. Alhamdulillah, insyaallah. Aku lagi ngomong sama Bang Naja, please. Iya, oke. Nggak, soalnya jawaban beliau tuh lagi santai soalnya, tapi insya Allah jawaban saya jawaban beliau juga, benar nggak Ustaz Naja? Sip.
Kan berarti harus diulang dong. Inilah. Kalau iblis udah melakukan segala kejahatan, masuk Gak surga, masuk dong kamu suaranya masuk di surga. YouTube. Sial, sial. Oh, kamu nggak tahu hatinya iblis. Siapa tahu Kenapa, kan Mas iblis Kores? udah bertobat. Gak masuk di YouTube suaraku, kuy. Loh, kok bisa? Paham. Oh, nanti kan ini saya download kok anunya ini. Apa hasil labnya itu bisa dianu kok nanti. Oh gitu, ya wes, ya wes. Bang Najah, terus ada kata-kata laundry di surga itu gimana gitu? Aku sering dengar debat-debat antara Kristen dan Islam. Terus katanya di laundry di surga. Apa itu maksudnya itu? Di laundry di neraka, di laundry di neraka. Apa itu maksudnya? Nah, itu Mas Kores itu yang pernah bilang laundry itu. Monggo jelaskan Mas Kores. Gara-gara. Ya itu analogi dari gua itu. Jadi nggak mungkin ada baju kotor yang langsung masuk ke lemari. Semua baju pasti kena setrika, kena cuci, kena laundry, kena jemur. Itulah surganya Islam. Kalau kekristenan mungkin kekristenan kalau punya keluarga kan udah berpeluh kesah, pakai baju kotor gitu, kena noda, kena saus, langsung dimasukin lemari. Mungkin begitu. Kalau kami enggak gitu. Jadi umat Islam harus di laundry di neraka ya? Sebagian pasti ada yang jatuh karena ada dosa yang belum habis gitu loh. Ditaubati. Jadi menurut Bang Najah neraka itu gimana tuh? Apakah Di neraka itu so clean? Ayolah, jawablah Anda Bang nih Najah. mau Udah berkacamata udah tuh. dijawab tapi terkekeh-kekeh gimana sih? Karena Dikasih mereka analogi kan yang gampang malah kemana-mana. Enggak, mereka kan Jadi kebal kembali gimana lagi. kalau mereka. Jadi ini Mereka tuh nggak kenal kawan-kawan dosa. muslim semua, maka inilah bukti ya firman Allah di Al-Baqarah ayat ke-6 itu. Ini buktinya konkret sekali. Sudah sesederhana itu pun para Bang Kores menjelaskan, tetap Aku tanya sama Bang nggak Najah nerima. bukan Bang Kores. Bang Kore cuma Najah aja. Najah, ayolah. Udah pakai kacamata. Menurut kamu Fix neraka itu seperti apa? laundry. Suaranya Laundry itu tahu nggak? Ini suaranya kok manja banget ya. Suaranya kok manja banget, kayaknya pengen manja-manja di room ini, terutama sama Ustadz Najah deh kayaknya. Ya kita turun yuk, Dan kayaknya kita turun yuk biar berdua mau sama aja. Kita turun yuk, pindah di WA yuk. Turun. Yuk kita turun yuk. Ya udah kita turun aja lah. Ini aku kasih tahu. Iya, Mbak ini Di dalam kekristenan ketika penginjilan berhasil untuk memurtadkan satu orang, misalnya contoh siapa nih, orang yang awam gitu, orang yang awam itu mereka dapat Bang komisi Najah, ayolah jawab. 10 juta. Nah kalau misalnya kayak Ustadz Wafi gini kena itu bisa sampai 50-75 juta komisinya. Oh gitu, kayak properti dong. Yes. Makanya dengan berbagai cara gitu kan akan dicoba. Bang Najah, ayo surganya gimana? Nerakanya itu gimana gitu menurut Bang Najah? Jenengan mau neraka yang mana? Ada neraka itu banyak, Mbak. Ada yang sakor, ada sa'ir, ada jahanam, ada hawiyah. Yang mana yang mau ditanyakan? Yang di laundry di mana gitu? Banyak tuh. Aduh. Jadi orang berdosa. Neraka yang di laundry itu posisinya di sampingnya Taman Eden, Mbak. Jadi sebenarnya teman Kristen yang lebih tahu itu. Kenapa umat Kristen? Kan ayatnya Islam. Ayolah Bang Najah, jangan putar-putar Karena dong. jatuhnya tempat neraka yang ada laundryannya itu di pinggirnya Taman Eden gitu loh. Taman Eden tahu nggak tepatnya ada di mana? Kan aku tanya gimana gitu gambarannya nerakanya, bukan Taman Edennya. Ayolah. Enggak, Gimana? di Kristen kan ada istilah Taman Eden. Itu letaknya ada di mana? Di sanalah neraka yang ada laundrynya itu. Dan laundrynya itu ada bacaannya, Mbak. 100% dijamin suci gitu. Nerakanya seperti apa? Panasnya 5 kali lipat kah dari bumi? Ayolah, masa Itu ada tuh yang berputar-putar? 70 kali itu loh. Ustadz. Gimana? Neraka yang Yang di 70 sebelah kali Taman itu loh. Eden itu Panasnya neraka tuh 70 kali dari panasnya Kalau bumi. yang di sebelah Ya. Taman Eden gambarnya gimana? 70 kali gini, neraka itu kan ada 7 tingkatan, Mbak. Nah, ada tingkatan yang paling bawah yang akan diduduki oleh orang-orang Islam. Nanti orang Islam yang masuk neraka itu ada di yang
paling atas maksudnya ya, yang paling atas karena Siratal Mustaqim di atasnya. Jatuh itu di paling atas itu panasnya 70 kali dari api di dunia. Ke bawah lagi Sakor itu lebih panas daripada yang atasnya 70 kali terus sampai bawah Hawiyah. Di Hawiyah itu ada tempat laundryan, Mbak. Gitu. Ada sumur namanya sumur Habhab. Ya, sumur Habhab itu adalah sumur yang pertama kali memunculkan api di mana Allah menciptakan api di sana. Dan apinya itu warnanya hitam, namanya api Amaterasu, yang biasanya digunakan oleh klan Uchiha seperti Uchiha Itachi dan Uchiha Sasuke begitu. Dan di sana itulah. Nah, gitu. Jadi di sana itulah sumur Habhab namanya. 70 kali lipat kah yang di laundry itu atau 80 kali lipat yang di laundry itu? 70. Astaga. Padahal tidak ada manusia yang sempurna Konoha minta ya. pamit ya Ustaz ya. Ada manusia berdosa. Berarti harus di laundry juga. Terus gimana kartel Meksiko yang mayoritas Kristen langsung auto surga, yang nggak bisa gitu dalam Islam, my bre, nggak bisa. Padahal aku nggak mau nyentuh sedikit pun. Iya makanya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ketawain itu sebenarnya kita ketawain konsep Kristen. Makasih. Aku Iya, nggak mau dadah. menyentuh. Tanya dulu dong ditanya. Kita mau tanya-tanya dulu loh. Kok buru-buru amat sih? Kan kita loh kabur dia. Suaranya Mas Warganya Kores, udah angkat tangan mungkin ya. suaranya Mas Kores kurang Mas Kores kurang keras. Iya, kenapa ya? Bingung aku juga. Dulu kok enggak. Ya ini makanya masih TikTok ini aku ngebangun dari bawah banget. Ya, kita doain aja lah yang bersangkutan dapat hidayah karena masih hidup kan. Teman-teman di follow ya. Karena selagi masih hidup, nggak boleh kita vonis dapat neraka. Mana tahu dapat hidayah kan. Amin, amin. Mas Pesulap, saya ganti Ustaz Sugi ya. Oke bang, siap. Oke. Bayangin coba. Ini yang Pera Istar di ban fotonya. Yang Kores di ban permanen live-nya. Mau di live-in di YouTube kacau ininya, mic penyambungnya. Aduh ya Allah, ada aja ujian. Assalamualaikum Ustadz SAS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain saya nggak dinaikin tadi? Wah, kalau saya yang dinaikin langsung jantungan dia. Dia tidak mau Ustaz. Mintanya Nggak jawaban mau. dari saya dia. Mintanya Iya, dengan kasih Ustadz aja Markus Najat. 9. Kasih Markus 9, 49. Semua orang Kristen masuk neraka itu. Nanti ini dia itu kaburnya ini Ustadz. Kalau misalnya dilangsuin ke sana tadi juga aku udah aku bawa ke sana, dia kenapa ke Kristen? Kan ini nanya Islam, kenapa ke Kristen gitu-gitu dia. Ya iya, dia harus tahu juga tentang Kristen gitu loh. Iya. Karena dia ini kan Alkitab hanya diketek doang, nggak pernah dibaca dengan baik. Kan begitu. Padahal jelas-jelas di Kristen itu Yesus sendiri mengatakan bahwa setiap orang akan digarami dengan api. Lihat konsep neraka di dalam Kristen itu, sekali masuk neraka nggak keluar lagi. Itulah. Ya kan? Berarti mereka itu kekal di dalam neraka. Iya. Gitu. Oke. Wih, ada Akfarudin. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini susahnya karena apa? TikTok maksimal 6. Jadi susah, nggak bisa naikin semua gitu. Teman-teman Kristen saya tidak tahu juga. Monggo yang Kristen yang mau naik. Ya, coba chat coba di chat di ini. Aku pengen Coba di chat. Nanti saya Kalau ada Kristen naik aku turun. Aku turun aja. Jangan Bang Suki. Aku mau pada Suki, aku mau mandi. Satu G live kan? Assalamualaikum semuanya. enggak ngerekam. Oh. Saya jarang live sekarang. Saya lebih suka ngerekam, nanti saya upload primer gitu. Coba ini ada Kang Parkir, siapa ini? Iya, halo Kang Parkir. Loh, sampai sing naikin kok. Halo Ustaz. Iya. Halo Ustaz. Anu, apa Halo. Muslim atau non Muslim? Non Muslim. Non Muslim.
Ada yang mau ditanyakan? Mumpung di sini ada Ustadz Sugi, Mas Fahruddin, ada Ustadz Malik, ada Bang Kores. Monggo. Mau tanya Kan atau yang tanya? kita tahu Islam itu batas. Tanya Ustaz, Iya. bertanya. Iya, Kan monggo, Islam monggo. itu batasan antara laki dan perempuannya ketat kan Ustaz. Mm-mm. Terus Iya, kenapa terus? pas Mekah, pas keliling Ka'bah? Terus kenapa pas keliling Mekah dan cium aswad pada berebutan dan pada nyampur? Itu Ustaz. Oh, gitu. Monggo, gantian ya dari Ustadz Malik dulu. Monggo Ustadz. Ya, mungkin yang dia maksud ini ikhtilat mungkin Ustaz Wafi ya. Iya, ikhtilat. Iya. Adapun kalau di kota Mekah, ya, itu adalah pengkhususan pertama, ya. Karena apa? Sifatnya doruri di situ, ya. Sifatnya doruri. Dan tetap kembali kepada masing-masing umat Islam itu sendiri agar tahu batasannya. Nah, sekarang yang berokang parkir lewat ini adalah orang-orang yang muslim, qadarullah dia belum mengilmui, dia belum tahu batasan-batasan ikhtilat tadi. Bahkan mungkin istilah ikhtilat pun dia nggak tahu, sehingga mereka terobos. Padahal seharusnya mereka lebih bersabar seperti itu, ya. Seperti itu, apa namanya? Siapa tadi? Tukang parkir ya, Kang parkir. Oke. Mas Itu Kores, kesalahan manusianya ya. Ya. Oh, monggo Mas Kores. Syukron waktunya Ustaz Wafi. Kalau dalam Islam sendiri ya, di publik itu cewek cowok boleh nyampur loh. Itu kelihatan kok di hadits-hadits Nabi ketika misalnya di pasar atau misalnya ada majelis ilmu, misalnya lagi berkumpul itu nyampur kok. Tapi tetap tadi ya memang ada batasan-batasan. Nah, mengenai pembagian saf itu jatuhnya dalam sholat. Dalam sholat memang ada pengkhususan safnya ya laki-laki semua, cewek di belakang. Iya. Itu sih. Jadi ada aturan masing-masing gitu Mas Kores ya? Iya, jadi untuk pengkhususan saf itu lebih kepada yang ibadah sholat, sisanya ya boleh berbaur. Sama satu lagi itu yang lebih ditekankan dalam Islam itu nggak boleh berhalwat gitu, atau berduaannya laki-laki dan perempuan dalam ruangan yang tertutup. Itu yang nggak boleh banget tuh itu. Sama sholat itu sih. Oke, monggo Ustadz Sugi, tafadhol. Saya pasrahkan sama Ustadz Wafi aja yang lebih tahu hukumnya. Masya Allah. Ustadz Fahruddin, ditambahi Ustadz, mungkin dikomparasi Ustadz. Masalah itilat ya silakan sajalah masalah itilat ya, ditambahkan ini pun yang masuknya hotel, nanti saya khawatir dibenturkan pula ya, kita nggak tahu di belakang seperti apa, seperti itu. Jadi bagi saya idem dulu lah, kecuali kalau ranahnya muslim it's okay. Ini ranahnya kan dengan sesama oten ya, khawatir adanya perbedaan sedikit saja menjadi masalah bagi mereka dan dibenturkan. Itu bagi saya komentarnya. Masya Allah, siap. Jadi begitu Mas Parkir. Jadi yang sangat tidak boleh di dalam Islam itu berduaan cowok cewek yang bukan mahram. Mahram itu artinya wanita yang haram dinikahi. Jadi contoh ini ya, saya berduaan dengan Dewi Persik seumpama di ruangan tertutup yang memungkinkan untuk berzina, itu yang tidak boleh. Makanya dalam hukum Gojek saja, ketika wanita ya mesan Gojek kepada cowok, itu larinya mayoritas ulama masih makruh. Kenapa? Karena masih aman dari zina. Maksudnya aman dari zina itu dalam halayak ramai dan tidak menyentuh antara kulit satu dengan kulit yang lain tanpa pembatas. Kalau di Mekah itu perintahnya adalah tawaf, kemudian sunnahnya seperti mencium hajar aswad. Itu perintahnya. Jadi itu tidak meninggalkan perintah ikhtilat. Kalau ikhtilat, seumpama ada orang tawaf, karena tawafnya dekat sama ceweknya, akhirnya dia bersentuhan tangan, itu tetap tidak boleh gitu. Jadi betul ketika ada
keterangan dari Ustadz Malik barusan, setiap kita harus menjaga diri kita masing-masing. Jadi perintah di dalam Mekah ketika tawaf itu sunnah tawaf, kewajibannya itu tawaf, sunnahnya seperti mencium batu Hajar Aswad. Begitu. Jadi jatuhnya tetap haram kalau pegangan syahwat anu itu meskipun di tawaf ataupun yang lain. Gitu, Mas Kang Parkir. Monggo. Kalau yang buat aswad itu siapa, Pak Ustadz? Aswad gimana? Kan asal-muasalnya ya. Membuat hitam katanya. Hajar Aswad jadi hitam itu tah maksudnya? Enggak, misal kan awal asal aswad diciptakan, Ustaz. Hajar Aswad maksudnya. Siapa yang Oke. menciptakan? Kalau siapa yang menciptakan ya Allah lah, Mas. Ya Allah lah. Masa Yesus? Kan ndak nyambung nanti. Ada manusia bisa bikin batu. Batu ake Ustaz, dibentuk aja gitu. Kalau membuatnya ndak bisa. Ya tetap aja soalnya dari Allah. Gitu Mas Kang Parkir. Ya Allah lah. Terus kalau menghitamnya tuh, kalau pas menghitam itu pas Nabi Muhammad datang atau sebelumnya? Nah, kalau gitu monggo Ustadz Malik dulu dijawab Ustadz. Ntar saat anak ngurus ini dulu. Kucing dulu anak, Oke. kucing anak pup nih. Monggo Mas Kores. Apa nih pertanyaannya? Hajar Aswad jadi hitam itu sejak Nabi Muhammad atau sudah sebelumnya katanya? Enggak, sebelum dong. Dalam hadits Nabi kan ketika manusia mulai berbuat dosa kalau nggak salah matanya ya. Nanti Satofi yang mengkoreksi kalau aku salah. Itu aja jawabannya. Jadi dulu Mas Kang Parkir, Hajar Aswad itu namanya Hajar Abyad, putih batunya itu. Gara-gara banyak orang-orang yang sedang menstruasi menyentuh itu, huyab ya, jamaknya itu huyab bahasa Arabnya itu. Jadi hitam. Banyak orang-orang yang berdosa, orang yang syirik, melakukan kesyirikan, nyentuh itu akhirnya jadi hitam gitu, Mas Kang Parkir. Ditambahi Ustadz Sugi, tafadhol. Udah cukup itu, udah bagus itu. Mas Fahrudin mau ditambahi? Tapi perlu dipahami pula ya, saudara Kang Parkir. Khawatir, maaf ya, pikiran Anda itu liar. Kalau gitu, biar dosa kita diampuni, ya udah terus aja megang Hajar Aswad. Kan nanti dosa kita diserap oleh batu Hajar Aswad. Nggak seperti itu. Khawatir pemikiran Anda liar ke sana ya. Apa yang terjadi ketika Muslim menyentuh Hajar Aswad? Apakah karena menyentuh Hajar Aswad hingga pada akhirnya katakanlah dosa terampuni, atau misal dalam pemandangan pemikiran Anda itu diserap gitu kan dosanya? Bukan karena itu. Seseorang muslim diampuni ketika semisal melakukan haji dengan rukun-rukunnya, itu semua dikarenakan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi. Itu terjadi. Jadi tentang masalah pahala, tentang dosa terampuni, itu bukan karena Hajar Aswad. Bisa dipahami ya, Kang Parkir, khawatir pemikiran Anda liar. Tapi karena mengikuti dari adanya perintah Nabi Muhammad SAW. Itu. Silakan. Tambahkan. Ya. Silakan Mas Kang Parkir. Kalau dengar sejarah, sebelum Nabi Muhammad datang, orang-orang Arab itu udah mengelilingi Ka'bah. Itu tuh merujukan mereka tuh dari siapa ya, Ustaz? Oh, tentang tawaf. Oke, monggo Ustadz Malik. Enggak, Iya. kan sebelum Nabi Muhammad datang kan orang-orang Arab udah mengelilingi Ka'bah. Iya. Mereka rujukannya dari siapa? Iya. Ya, buka di buku sejarah Ka'bah ya. Dahulu orang-orang musyrikin ya, ketika tawaf di Ka'bah itu dia dalam keadaan naked ya,
sebelum akhirnya di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya tawaf ini kemudian semuanya diperbaiki dengan cara menggunakan kain ihram. Silakan baca di buku sejarah Ka'bah ya. Panjang kalau mau saya jelaskan di sini. Itu aja sih. Begitu. Itu anit tabi' millata Ibrahim hanifa, mengikuti ajaran apa namanya ya, Ibrahim. istilahnya menyempurnakan lah gitu, menyempurnakan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Dulu sebelum Nabi Muhammad ada, orang-orang yang tawaf ini sudah terinspirasi beberapa pekerjaan orang-orang yang syirik ya, sehingga cara tawafnya itu tidak sesuai dengan pertama yang diajarkan oleh Nabi Yuna Ibrahim, dengan cara telanjang. Itu zaman jahiliyah ya, kalau kita buka di dalam kitab Akhbaru Makkah begitu. Ya, itu. Bahasa Indonesia, ini bahasa Arabnya. Gitu Mas Parkir. Ada lagi Mas Parkir? Satu lagi Ustaz. Ya. Jenengan Kristen Kalau- atau Yahudi? Kristen Ustaz. Kristennya Katolik, Protestan, Oneness, Yehovah atau yang apa? Katolik. Oh, Katolik. Oke. Monggo. Kenapa my brethren kok nanya ada kepikiranmu ini? Ya, kalau ditengok-tengok di admin Kristen kan bahas-bahas itu, Ustaz. Karena saya agak penasaran juga kan. Tapi masih kuat keimanannya di Kristen. Tapi satu lagi boleh, Ustaz. Ya, sebelum nanya, itu jawab dulu yang aku tanya. Di kuat gitu keimanannya di Kristennya sendiri. Belum. Mungkin kuat, Ustaz. Kok mungkin? Saya lagi belajar aja, Ustaz. Oh ya, semoga hidayah Allah sampai kepadamu. Silakan dilanjut pertanyaannya. Kalau Ka'bah itu tepat di pusaran bumi itu mitos apa Ustaz? Titik Ka'bah itu. Tapi kok di NASA Monggo. kok nggak ada situsnya. Oke, monggo ini bagian Mas Kores sama Mas Fahruddin dan Ustaz Sugi. Monggo, Ustaz. Mas Kores, monggo. Gimana ya? Itu titik pusat ke bumi itu di mana ininya, Ustaz? Aku aja Ya nggak ada tahu. di tengah-tengah bumi gitu maksudnya. Kan ada yang Itu mengatakan dari mana? Dari literasi salafus salih ada nggak? oh gak ada. Itu dia. Itu hasil istiqra masing-masing orang aja itu. Iya, mungkin Mas Fahruddin ada tambahan sejarahnya. Sebagian mungkin di sebagian menganggap maksudnya tuh titik kiblat seluruh umat Islam seperti itu. Allah alam. Itu Monggo, Mas tulisan-tulisan Fahruddin. liar lah. Iya, itu untuk saya benar sekali ya, Pak Malik ya. Titik dari adanya menunaikan sholat ya, pertengahan yang ada. Tapi bagi disebut titik bumi, katakanlah tengah-tengah, saya masih pun tanda tanya. Tapi kalau dalam arti kata sebagai bentuk untuk kiblat, ya, Iya. itu saya oke lah. Tapi kalau untuk titik bumi, bahwa tengah-tengahnya itu yaitu Ka'bah, saya masih belum 100% ya, maaf ya. Dalam arti kata meyakini seperti itu. Itu saja sih. Iya. Ya, masalahnya Kalau gini ya. Bang Parkir, Yesus dulu nyuruh nyembah dia ngadepnya kemana? Apa Ustaz? Dulu Yesus nyuruh nyembah itu ngadepnya kemana? Ya sesuai kursi di gereja aja Ustaz. Oh, sesuai kursi gereja. Monggo Mas Kores, lanjut.
Iya, karena posisinya gini, kalau misalnya kita melihat titik bumi itu gimana? Titik poros bumi itu berarti putaran yang tengah menjadi arah rotasi kan? Itu kan berarti ngambilnya nggak dari atas atau nggak dari bawah. Nah, sekarang atas dan bawah bumi ini kan kutub gitu loh. Garis khatulistiwa kan tidak melintasi juga di situ. Itu dia, garis khatulistiwa kan tengah dari rotasi. Iya. Sekarang Makanya kita kan titik bumi teh di mana gitu kan? Ya. Kutub utara apa kutub Tapi yang selatan. jelas Maka, itu tidak maka ada itu dikatakan kalau kalau Bentar, Bang. ditanya Yang jelas, bentar bang. Yang jelas itu tidak ada tertulis di hadis maupun di Iya. Quran. Itu hanya opini manusia saja. Yes. Mungkin ya seperti yang dikatakan Bang Fahrudin tadi itu dikatakan sebagai pusat, terus orang beropini bahwa itu pusat bumi, bukan pusat arah kiblat umat Islam, seperti itu sebenarnya itu. Kalau itu pusat bumi, saya belum pernah ketemu dalilnya gitu, Bang. Iya. Itu Bang Parkir. Kira-kira dulu Bang Parkir di zaman Yesus pernah nggak ada perintah suruh buat gereja, Bang Parkir? Kalau dari Alkitab sih nggak ada ayat itu yang spesifik ya. Kalau Siapa nanya berarti Islam ya? aja dulu boleh. Saya cuma curiga aja, maksudnya siapa yang pertama kali buat gereja gitu dulu? Kalau saya ini ya pernah dengar dari mualaf Yusuf Estes, gereja Katolik itu awalnya kan tempat ibadahnya orang-orang Roma gitu loh. Jadi 300 tahun sebelum Yesus itu sudah ada gereja Katolik itu. Jadi mereka ini hanya meneruskan saja. Itu saya pernah dengar sih dari ceramahnya siapa Yusuf Estes itu kan dia dari Katolik awalnya itu. Begitu. Iya. Jadi Bang Parkir kalau mau berpikir tentang agama yang benar seharusnya Bang Parkir ini benar-benar jadi Islam karena perintahnya jelas, buat masjid itu ada perintahnya gitu loh. Di Al-Qur'an tentang masjid ada, la masjidun ussisa 'alat taqwa ada. Sedangkan di agama Bang Parkir sholat gak ada perintahnya. Gereja aja bukan dari ajaran Yesus kan begitu. Atau seperti dosa waris saja ayatnya tidak ada. Jadi Trinitas hanya hasil konsili. Sebelum ada konsili Kalsedon tidak ada istilah dui natur dalam Yesus kan, masih gak ada ayatnya gitu. Kalau Islam jelas perintah ada, ayat ada, lengkap gitu Mas Parkir. Gimana Mas Parkir? Tapi gini, supaya tenang batinnya, supaya nggak bergejolak, aku kasih gini. Kalau misalnya memang gini kan, yang namanya keimanan itu akal dan juga batin tuh mesti satu pemahaman gitu. Jadi kalau misalnya seleranya memang menyembah Tuhan yang berbentuk manusia, Tuhan yang mempunyai kelemahan-kelemahan dan hidup sederhana sebagaimana manusia, Kristen udah paling cocok. Kalau mau menyembah Tuhan yang maha kuasa, yang tidak maha drama, dan segala sesuatunya konsisten dari awal dia berfirman sampai sekarang kita bisa melihat, ya Islam yang cocok. Jadi balik lagi seneng yang mana. Kalau misalnya seneng yang jelas gitu, benar dan salahnya jelas, Islam cocok. Tapi kalau seneng yang santuy-santuy aja auto surga, Kristen cocok. Gitulah. Semangat Bre, tanya lagi, ayo. Kalau Nabi diracun Ustaz, matinya tuh di umur 4 tahun itu setelah 4 tahun atau setelah 4 tahun ya Ustaz? Apa itu? Nabi yang kena racun di Khaybar tah maksudnya? Ya, kalau yang saya baca itu 4 tahun. Iya 4 tahun Mas, Bang. gimana? Itu tuh matinya tuh kalau dari Tuhannya sendiri emang karena racun atau apa Ustaz? Oh tidak. Mati karena racun Bang. Sekarang Bahkan, gini loh Bang, saya kasih analogi ya. Saya kasih analogi. Ada orang dikatakan mati kecelakaan tapi matinya 2 tahun kemudian, bisa nggak dia dikatakan mati kecelakaan Bang? Enggak Ustaz. Enggak. Nah sekarang kalau Nabi ya terkena racun di Khaybar 4 tahun yang lalu, apa bisa dia dikatakan mati kena racun?
Simple kan? Simple kan? Iya. Iya, kayak Bang 4 tahun Parkir sekarang minum baygon gitu loh. Minum baygon ternyata matinya 1 tahun lagi. Apakah nanti akan dikabarkan jenengan mati gara-gara minum baygon? Kan tidak. Pertanyaan titipan. Koordinasi via WhatsApp grup. Iya, karena posisinya gini juga ya. Ini tuh kan mau dicocokin ke Yeremia 23 begitu. Kalau nabi palsu itu pasti diracun. Yeremia 23 nomor 15. Aku akan memberi makan ipu dan minum racun untuk nabi-nabi yang palsu gitu. Walaupun sebenarnya nabi-nabi di Yerusalem. Nah, di sini kan posisinya kekristenan itu mengimani Tuhan itu berteofani, kan gitu ya. Berteofani berarti berubah menjadi media, berubah menjadi sesuatu yang bisa dilihat manusia. Kalau begitu dicocokkan dengan peristiwa Khaybar, maka wanita Yahudi ini itu sebenarnya adalah Yahweh, jelmaan dari Tuhan Yahudi itu sendiri, yang nanti berujung tragis karena Yahwehnya ini yang berubah menjadi wanita itu akan dikisos oleh kaum muslimin. Bayangkan, Tuhan mati kedua kalinya, dan untuk yang kedua kalinya ini mati di tangan muslim dan tidak bangkit lagi. Dan Nabi Muhammadnya selamat dari racun coba, karena dagingnya memberitahu. Bayangkan itu coba. Ini argumen terbaru akan dirilis ketika dialog nanti, ikhwah. Akhirnya kata Mas Kores, Tuhannya nggak punya gepeng lagi. Itu kalau kita lihat di dalam di dalam Mazmur 21 ayat 69 coba. Itu Yesus diramalkan mati diracun loh. Iya. Coba dibuka. Iya, itu di Mazmur. Statugi di Yeremia memang Tuhannya menubuatkan nabi-nabi itu diracun semua sama dia. Selamat datang di kebenaran. Mazmur 69:21 ya, seingat saya, coba saya cek dulu ya. Ulang. 9. Pak De. Ya. Ulang Pak De, Sugi. Mazmur apa tadi? Apa ya? Mazmur apa? Mazmur 69:21. Bahkan mereka memberi aku racun, memberi aku makan racun, dan pada waktu haus mereka memberi aku minum anggur asam. Nah, ini kan terjadi pada Yesus nih. Ketika Yesus disalib itu, tentara Roma itu menyucukkan apa itu. Nah, ini Yesus juga dinubuatkan akan makan racun dan minum anggur asam loh. Coba. Berarti Tuhannya yang diracun, Ustaz Sugi ya? Ya ini Mazmur 21 ini. Gimana Mas Parkir? Cukup, Ustaz. Yang saya bertanya yang penting-penting, yang garis besarnya aja, Ustaz. Iya. Dan saudara Kang Parkir, ya Kang Parkir, silakan Anda cek saja lah di hadis.in kalau nggak salah ya, hadis.id, di mana ketika Anda telusuri tentang adanya racun tersebut, nanti Anda akan mendapatkan adanya para sahabat yang meninggal dunia langsung. Tetapi Nabi Muhammad tidak, karena langsung dibekal. Gitu ya. Nah, dari bukti tersebut telah membuktikan jika memang beliau itu adalah nabi palsu, ya, menurut anggapan mungkin dari pihak Anda ya, ataupun RT 16, tentu saja beliau pun akan meninggal langsung loh, sebagaimana para sahabat lainnya. Itu logikanya. Tetapi yang kenapa meninggal satu bisir al-bashar barok. Tetapi kenapa itu kan Nabi Muhammad tidak meninggal? Itu yang terjadi. Tapi kalau dikatakan itu kan dagingnya bisa ngomong, mungkin bagi Anda atau teman-teman lainnya pasti nggak masuk akal lah, ya. Tapi bagaimana ketika adanya para sahabat sendiri yang meninggal, lalu Nabi tidak meninggal? Seharusnya kan meninggal. Itu yang terjadi, Bang. Itu ya, mungkin bisa dipikirkan lah. Itu kan, cek saja lah di hadis.id. Di sana banyak hadis-hadis yang bisa Anda cross check sendiri, Bang. Silakan. Nah, bahkan Bang Parkir, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kalau kita lihat di dalam Tarikhul Khulafa ya, sejarah para sahabat dan Nabi Muhammad, itu kan Rasulullah ditanyakan sama Jibril, wahai Rasulullah, engkau mau bertemu kekasih engkau atau masih ingin di dunia? Ternyata Rasulullah ingin cepat-cepat bertemu dengan Allah. Ini yang jarang mungkin Bang Parkir dengar.
bahwa dalam riwayat sebelum Rasulullah wafat itu ditawari dulu oleh malaikat mau langsung ketemu Allah atau tidak. Ternyata Rasulullah lebih memilih ingin bertemu dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tambah jelaslah gak ada kaitannya dengan racun. Andaikan Rasulullah saat itu memilih ingin tetap hidup, beliau tetap hidup, gitu. Itu juga yang terjadi pada Musa ya, siapa Ustadz, ketika Musa mau dicabut nyawanya itu kan milih hidup atau milih menghadap Allah. Kalau ingin hidup, letakkan tanganmu di punggung sapi, maka bulu yang kena telapakmu itulah tambahan umurmu. Ada itu di saya pernah baca riwayat itu. Memang semua nabi itu ditawarin dulu, pengen cepat meninggal atau masih ingin hidup di dunia itu ditawari itu. Gimana Mas Bargil? Udah cukup Ustaz. Turun nggak apa-apa Ustaz. Iya. Monggo, tangganya di belakang. Terima Monggo, kasih. turun. Terima kasih.